Imam Asyuti itu juga menukil perkataannya Imam Syafi'i di dalam kitab Asbah wa Nadhair ya. Imam Asyuti itu menukil perkataan Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan la yukafaru ahadun min ahlil kiblah, bahwa Imam Syafi'i itu tidak mengkafirkan ahli kiblah. Artinya tidak ada rumus Imam Syafi'i itu mengkafirkan ahli kiblah. Tapi wastusnia min dalika al mujassim wa mungkiru ilmil juz'iyati. Dikecualikan dari itu adalah ahli tajsim. Maka kalau ahli tajsim, Imam Syafi'i ini punya pandangan yang berbeda. Artinya bisa saja dianggap kafir. Itu yang pertama, adalah ahli tajsim. Kemudian wa mungkiru ilmi juz'iyat. Kemudian orang-orang yang ingkar terhadap sifat ilmunya Allah, bahwa Allah itu mengetahui seluruh juz-juz yang ada. Bahwa kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah contoh bagaimana Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya itu menjelaskan bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada di dunia ini, sampai debu yang terbang pun Allah itu tahu. Hitungan debu yang ada di dunia ini Allah itu tahu. Nah, sebagian kelompok itu ingkar dengan itu. Nah, kalau sampai orang itu ingkar dengan itu, maka ini menurut Imam Syafi'i sudah masuk pada ranah kekufuran. Nah, sehingga apa? Sehingga bahwa menurut ulama salaf, memang orang-orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu jisim, itu nanti sudah masuk pada ranah kafir, sudah masuk pada ranah pembatal syahadat. Nah, itu kalau menurut ulama yang di situ salaf ya, menurut ulama salaf. Nah, kemudian menurut ulama mutaakhirin, semisal ya, menurut ulama mutaakhirin, coba saya bacakan dulu. Sebentar. Contoh di dalam kitab Fathul Majid ya. Contoh semisal dalam kitab Fathul Majid. Di sini dijelaskan faman itakoda annahu ta'ala jismun kal ajsam wa huwa kafirun ittifaqon li syarihi fil hudus. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu berupa jisim seperti jisimnya makhluk, maka kafir. Ulama sepakat bahwa orang ini sudah masuk pada akidah yang bisa menyebabkan pada kekufuran. Ittifaqon li syarihi fil hudus, ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh para ulama salaf, para imam madhab. Terus kemudian faman itakoda annahu ta'ala jismun lakal ajsam fa huwa asin. Nah, barang siapa yang di situ mengimani bahwa Allah Ta'ala itu jisim lakal ajsam, tapi tidak seperti jisimnya manusia, fahuwa asid, maka termasuk orang yang durhaka. Faqala Ibnu Arafah innahu kafirun wa qala Sayyiduddin bin Abdissalam innahu laisa bikafirin. Nah, tapi ulama itu berbeda ya. Jika ada orang punya keyakinan bahwa Allah itu jisim tapi tidak sama dengan jisimnya makhluk, maka dia orang yang durhaka. Artinya apa? Akidahnya rusak, tapi tidak sampai pada taraf kufur. Akan tetapi sebagian ulama yang lain sudah menganggap seperti Ibnu Arafah itu menganggap itu sudah masuk kepada kufur. Tetapi menurut Sayyiduddin bin Abdissalam belum sampai masuk kepada kufur. Nah, jadi mengenai tajsim itu begitu ya, menurut pandangan ulama-ulama itu bahwa Imam Syafi'i sendiri itu juga mengingkari akidah tajsim. Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah itu, dan ulama-ulama 4 madhab itu juga mengingkari akidah tajsim. Nah, begitu Tor. Nah, ini sudah selesai namanya host, karena itu sudah toran semua, sudah dibebat habis pertanyaan satu dan yang kedua begitu. Belum Tor, saya langsung nambah ke Sail saja ini. Tor belum Tor, saya nambah Tor. Iya, saya nambah ya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan seseorang murtad itu
bukan dari segi yang sudah host bacakan, namun ada banyak pandangan lain, yaitu dari sudut fikahnya ya. Ini faslun fi ahkami riddah wa hiya afsahu anwa'il kufri wa ma'naha luhatan ruju'an syai'in ila ghairihi wa syar'an qatul islami biniyatin kufrin au qaulin kufrin au fi'lin kufrin kasujudi lisonai sawa'un kana alaihi jihadil istiyai. Jadi fi ahkami riddah, di dalam menerangkan bab hukumnya riddah, wahiyya afsahul anwa'il kufri, ialah buruk-buruknya perbuatan kafir. Wa maknaha, dan maknanya riddah luhutan secara luhutnya, iku aruju'an syai'in ila ghairihi, kembalinya sesuatu perkara kepada yang lain. Wa syar'an, lan di dalam syaratnya, iku qatul islami, memutus Islam biniyati kufrin, dengan niat kafir, au qaulin kufrin, atau perkataan kafir, au fi'lin kufrin, atau pekerjaan kafir, kasujudi lisonami, seperti sujudnya kepada berhala. Sawaun kana, seperti juga ala jihadil istiyai, di atas guruan ya, awil inai, atau mengejek-ngejek ya. Jadi sujud di depan berhala itu sama ada guruan atau mengejek-ngejek, itu pun sudah jatuh kepada riddah. Aul i'tiqadi kaman i'tiqada khudusa sonai, ataupun dia beriktikad bahwa seseorang itu beriktikad bahwa Allah itu baru gitu ya. Irtada anil islami, waman irtada, lan barang siapa yang keluar dari Islam, min rojulin, dari seorang lelaki, awim ro'atin, atau perempuan, kaman ankaro, seperti orang yang ingkar wujudallahi, pada wujudnya Allah, au kadzabar rasulan, atau tidak percaya adanya rasul, min rasulillahi, dari utusan beberapa utusan Allah, au halalan muharraman, atau menghalalkan perkara-perkara yang haram ya, bil ijma'i, dengan ijma', kazina, seperti zina, wasyurbil hamri, dan seperti menghalalkan minum khamar, au haroma, atau mengharamkan halalan bil ijma'i, yang halalnya itu dengan ijma', kan nikahi, seperti nikah, wal bai'i, dan jual beli. Jadi tidak seperti itu saja yang membatalkan murtad itu sebenarnya, Tor. Jadi ada banyak ya. Semisalkannya tadi ya, ada ABS-TV ya, yang mengharamkan pembacaan Al-Quran di kuburan. Padahal itu ijma ulama, itu salaf itu mengatakan boleh ya, Tor. Itu bisa jadi ya, bisa jadi jatuh kepada murtad itu, Tor. Itu kalau dari segi fikah ya. Coba kalau menurut saya salah ini dibetulkan, monggo ya, didiskusikan sekali ya. Jadi kita itu tidak bisa sesuka hati mengharamkan barang yang halal, menghalalkan barang yang haram. Begitu ya? Itu bisa jatuh murtad itu ya. Kalau di fikih itu. Ya. Ya, jadi memang itu ya, nambahin dikit ya. Jadi memang sebenarnya penyebab kita ini dianggap keluar dari Islam ini tidak hanya soal keimanan ya, tidak hanya soal kepercayaan, tetapi nanti sampai menyentuh kepada persoalan kita ini percaya nggak dengan hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah. Nah, itu juga nanti bisa menyebabkan kekufuran. Percaya nggak kita dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi Allah, dengan kitab-kitab Allah. Jadi tidak hanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, begitu loh maksudnya. Artinya kalau mau ditarik ke lebih luas lagi, itu ya banyak nanti. Tidak hanya perkara keimanan kita kepada Allah, tapi sesuatu yang berhubungan dengan perintah, berhubungan dengan larangan, berhubungan dengan sesuatu yang di situ itu semisal para malaikat, kitab-kitab Allah, nabi Allah, dan seterusnya. Iya. Dan gini ya, Ustaz, wal muradu bihim kan begini ya. Sesuatu yang ijma halalnya itu kan tentunya bersandarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Namun ketika orang itu mengharamkan yang sudah diijma'i, itu kan sama dengan mereka ingkar ayat Quran dan ingkar hadis. Ya. Ini ada hamba Allah, monggo Bib, Kang Andi yang seniornya, monggo. Assalamualaikum Yai. Oh, Gimana? sendiri.
Monggo Bib, dicerahkan Bib. Salah atau betul Bib? Loh, bukan kodrat saya, Yai. Monggo Gus Andi. Ya, termasuk nanti ya mencaci maki sahabat itu bisa jatuh kafir itu. Monggo Gus Andi. Kok dilempar-lempar kayak bola pingpong gini ya? Enggak, ini kan tinggal di tas. Iya sudah itu sudah Ustadz. Hada wadih. Kelas. Kelas. Terus ke Tim, Sail, tim. monggo Sail bisa diterima nggak Sail? Insya Allah saya sepanjang penjelasan semua para kiai, sebab itu intinya mereka yang menjisimkan Allah itu masuknya kategorinya sesat atau keluar dari Islam. Batal Belum syahadatnya. lagi. Ada yang belum Nah, lagi itu- katanya itu. Ya, Asin. tapi kan itu khilaf di antara ulama ya kalau Iya, masalah jisim itu tadi ya. Khilaf di antara ulama. Ada yang hanya sekedar durhaka pada Allah, tapi ada juga kalau jumhur ulama menyatakan berarti kan sesat ya. Begini, yang ittifak, yang ijma itu begini Kang Abu Quran. Yang Iya, iya. mengatakan jismun jisim sama dengan jisim kita. Nah, itu ijma ulama, itu kufrun. Nah, yang hilaf itu adalah yang durhaka itu adalah yang mengatakan jismun lakal ajsam, berjisim namun tidak sama dengan jisim kita. Nah, itu yang termasuk dari kategori durhaka. Tetapi kalau ada ibarat boleh. dari Ibnu Taimiyah, ini kenapa Kang Andi monggo Boleh langsung dibabat. nambahkan? Monggo. Berbicara. Monggo. Oke, hanya menambahkan sedikit saja. Bukan hanya durhaka. Saya tambahin lagi, orang yang mengatakan yadullah lakal yaden, wajhullah lakal wajhain dan seterusnya, itu termasuk doliman aziman, termasuk kedoliman yang sangat besar. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi fatawa. Baru saya mau bacakan itu juga itu. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup jelas untuk Kang Abu Quran. Begitu saya langsung mau ke yang lain begitu yang mau Oke. bertanya. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, cuman silakan yang lain dulu deh. Tor. Coba Gini Tor, tentang yang lain Pak, itu yang saya bacakan tuh itu paham nggak Tor? Jadi istilahnya tidak paham bisa tuh, Kang Abu Quran. mengharam-haramkan Gimana, Kang Abu perkara Quran? yang halal Dari yang seperti. disampaikan Nah, monggo. dari yang disampaikan Sang Surya barusan antum juga paham, Ge? Insya Allah. Artinya